Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Genduk Bolu. Kali ini mau sharing aja ya, suka dukanya menjadi tukang kue. Nah, ini tadi paketnya baru datang, paket untuk menghias cake. Ada ini paketnya harganya 135 kalau nggak salah, belum ongkirnya ya. Ini untuk bolu bungkus mawar. Ini bisa untuk cetakan, itu juga bisa coklat. Lalu cutter, paku mawar. Ini gunting untuk bunga mawar. Ini ada spuit Rusia. Spuit Rusia ini besar. Ini 3 spuit Rusia untuk bunga. Nah, ini berbagai macam spuit untuk menghias ini, hasilnya juga beda-beda ya. Lalu kuas, kocokan telur, sama meja putar. Nah, itu kita kalau mau bikin menambah varian, kita harus berani modal. Misalkan kalau baru-baru itu loyang misalkan 1, nah kita harus bisa nambah 2 atau kue lain. Jangan takut, suatu saat pasti akan terpakai. Lalu suka dukanya yaitu berawal sekali itu sudah sharing di video sebelumnya ya, yaitu awal mula sekali ada pesanan itu dari tetangga, lalu tetangganya ngomong lagi ke si A, ke si B, ke si C. Nah, si A, B, si C ini penasaran, ternyata cocok rasanya dan harganya juga cocok, karena kan saya tidak mengambil keuntungan yang besar. Tapi mungkin mereka melihatnya enaknya aja ya, tidak melihat suka dukanya. Kalau sedihnya itu saat liburan ya, saat weekend, orang-orang pada jalan-jalan, saya sibuk membuat kue. Kalau malam orang pada tidur, saya begadangan. Nah, itu susah sedihnya tuh di situ. Belum kalau kita sudah kasih harga murah, masih ditawar lagi. Lalu kalau sama teman-teman biasanya sama teman mah harganya kurangin dong gitu. Nah, itu kadang kita sudah capek gini, tapi teman tidak ngerti juga. Biasanya orang yang dekat begitu ya, sesekali bolehlah, karena kita bersodakoh atau beramal sesama teman. Kadang kalau memang kuenya kurang maksimal, nah di saat itu kita kasih diskon gitu ya. Lalu kalau ketika kuenya gagal, misalkan kita sudah bahannya mepet tinggal sedikit, lalu kuenya gagal, kan kita aduh gitu kan, kita harus buru-buru buat ulang. Atau kadang-kadang saya pernah ngalamin kue sudah sempurna, kita angkat dari oven, kue udah sangat sempurna, ternyata atasnya masih basah. Itu memang sudah coklat tapi atasnya masih basah. Begitu dibalik, nempel di piringnya, akhirnya kuenya botak. Mau bagaimana, kayak gini tidak bisa diakalin ya. Kalau masih sedikit-sedikit kita bisa kasih bonus misis atau kasih bonus keju gitu. Tapi kalau sudah botak itu harus bikin ulang. Nah, di saat itu kan ada kue yang gagal, kita kasihlah ke siapa yang menginginkan. Kalau saya, teman-teman saya banyak sekali yang menanyakan, Bu, kapan ada kue bantat gitu. Kalau ketemu ada kue bantat nggak? Nah, itu justru mereka tidak mendoakan tapi berharap ada kue bantat.
Kalau di komplain soal rasa itu juga salah satu yang bikin kita kepikiran ya, malah justru kita kepikiran. Nah, kenapa di komplain? Mungkin dia tidak suka manis. Resep kita kan sudah pas sebetulnya ya untuk umum gitu, tapi mungkin ada yang kurang suka manis atau malah suka manis banget. Ada yang bilang kurang manis, ada yang bilang kemanisan, padahal takarannya sama dan jam dalam mengadon itu harus sama ya. Misalkan kemarin kita ngadon nge-mix itu 3 menit ya, untuk selanjutnya 3 menit. Tapi misalkan saran saya dari saya 3 menit lalu di mix ternyata saya kurang mengembang, ya boleh saja di mix 5 menit atau 10 menit. Yang penting berhasil dulu. Nanti kalau sudah berhasil, ingat-ingat untuk selanjutnya juga nge-mixnya sama ya. Jadi kita harus takarannya sama, jam dalam nge-mix juga harus sama supaya rasa kue stabil gitu, tidak berubah gitu kan ya. Nah itu kalau di komplain kadang-kadang misalkan kayak bulu tapenya itu sangat mempengaruhi dari rasanya atau dari teksturnya. Kadang-kadang keras, bolunya tidak mengembang. Kalau tapenya bagus, bolunya ikut bagus gitu. Pisang juga kalau terlalu matang atau kurang matang itu akan mempengaruhi rasa ya. Kalau kita dapat resep baru, kita sebaiknya ikutin yang ada di resep dulu ya. Saran saya ikutin, walaupun kita berpikir itu kemanisan atau tidak, sebaiknya ikutin dulu yang ada sesuai resep. Nah kalau kita sudah jadi ternyata kita cobain, ini mah resep kemanisan gitu, boleh untuk yang kedua boleh dikuranginya terserah ya, asal tidak terlalu banyak, tidak terlalu mempengaruhi untuk dibentuk atau volume ini kuenya, size kuenya. Biasanya kalau sedikit saja gitu. Jadi jangan mengurangi atau menambahkan resep itu sebelum dicoba ya. Itu sih saran aja, supaya kita tahu resepnya itu hasilnya seperti apa gitu. Nah kalau misalkan gagal, kita bisa tanyakan sama yang resep yang bersangkutan. Misalkan kayak di video saya, kok saya kemarin gagal ambles. Nah boleh ditanyakan kenapa ya gitu. Nah itu, jadi sebelum dicoba sebaiknya jangan dikurangin atau ditambahkan dulu, nanti bisa rusak atau enggak enak, nanti malah menyalahkan yang ngasih resepnya gitu. Lalu kalau menerima pesanan, sebaiknya ya ada pesanan jam 4 sore, itu baiknya bikin dari pagi supaya mengantisipasi mati lampu atau kegagalan, atau kita sedang ada sebaiknya dibikin pagi. Kalau pesanan pagi sebaiknya dibikin sore. Tapi kalau yang kukus 3 jam sebelum, 3 jam atau 4 jam, misalnya ada pesanan jam 8 pagi, kita bikin jam 4 pagi subuh, supaya kalau ada kegagalan, ada mati lampu, kita bisa akalin gitu kan, bisa bikin 2 kali. Sebaiknya sih jangan mengecewakan pelanggan ya, soalnya kalau dikit-dikit gagal, dikit-dikit ada masalah, nanti orang akan kapok ya, tidak order lagi. Nah itu sedikit, sebetulnya masih banyak ya hal-hal yang bisa membuat kita putus asa. Mungkin dari ucapan orang-orang yang kritiknya tidak enak. Nah itu kita kadang-kadang kesel, tapi kita harus tetap tersenyum. Kalau untuk sukanya atau senangnya itu, pertama ya kita punya uang sendiri ya, apalagi untuk ibu rumah tangga itu sangat bermanfaat. Kalau selain itu kita jadi banyak silaturahmi, banyak kenalan-kenalan baru, lalu banyak yang muji, yaitu senangnya ya. Kritik dan saran saya juga suka itu. Kalau bakery terkenal itu kenapa bisa langsung berhasil,
Saya punya teman chef, dulu dia ada pengusaha, dia mau buka bakery, lalu bayar chefnya 25 juta sampai asistennya itu bisa membuat rotinya, lalu bisa menjual, pokoknya sampai dia bisa buka bakerynya gitu, bayar 25 juta. Saya juga nggak hanya otodidak ya, saya tetap belajar di latihan bareng kan ada ya di grup PA biasanya. Saya juga bayar sekali datang, ada yang 150 satu resep, ada yang 180, ada yang 200, apalagi kalau yang pondan itu biasanya 400 sampai 500 ribu sekali datang. Jadi ilmu itu mahal ya, tidak murah. Untuk yang kalau di internet sekarang kan banyak resep-resep gratis ya. Nah, itu kita bisa hargain dari situ karena ilmu itu mahal. Kalau nonton di YouTube kan bisa pakai kuota ya, paling berapa ribu kita kena kuotanya. Tapi kalau kita latihan bareng itu bisa kena 200 ribu. Cukup sekian sharing-sharing saya, semoga bermanfaat. Untuk pemula tetap semangat walaupun mengalami banyak kegagalan ya, justru kegagalan itu awal dari kesuksesan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, komennya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.